tuh tadi di sini ya 1,8 volt. Nah di sini dia turun naik, ini 1,8 volt ya. Nah ini, nah jadi sumbernya itu ini juga 3,3 volt di sini harusnya di sini 3,3 volt ada. Nah karena di sini pun nggak ada ya, bilang karena ini enable-nya ya turun naik. Sekarang kita coba akalin. Halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Ruli Komputer. Di channel ini saya akan mencoba membahas tentang servis PGA card atau servis elektronik lain-lain ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil, dan intinya saya ingin berbagi pengalaman tentang servis entah itu PGA card atau alat elektronik lainnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sama kawan-kawan yang baru mencoba belajar di elektronik, terutama di servis PGA. Dan di sini saya akan coba menjawab juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kayak di Shopee, Tokopedia atau di YouTube juga ya. Ada yang komen tentang, "Bang, bisa servis PGA seri ini nggak gitu. Atau kira-kira berapa biaya perbaikan PGA yang mati total, atau berapa perbaikan PGA yang no display?" Atau juga ada yang bertanya untuk apakah harga PGA berpengaruh sama biaya servis. Ya di sini saya coba singkat jelaskan ya. Untuk bisa atau enggaknya servis harus dicek dulu dari kerusakan PGA-nya. Kenapa? Kerusakan itu artinya rusak komponen apa yang rusak gitu. Harus melalui pengecekan, dan begitupun untuk biaya ya. Karena di PGA, walaupun di PGA ini satu serinya sama, terkadang menggunakan IC yang berbeda. Contohnya di IC di MOSFET di sini bisa kita lihat menggunakan IC MPS, dan sedangkan di sini menggunakan IC MCP ya. Jadi intinya harus dicek dulu kerusakan di mana. Seperti contohnya ini mati total, kita harus cek tegangan ini masuk nggak dari 12 volt, masuk nggak ke MOSFET. Misalkan di sini putus fuse-nya, harus dicek dulu. Karena fuse ini putus pasti ada penyebabnya. Harus dicek mana yang rusak, dan harus cek juga setiap komponen beda juga harganya ya. Oke, halo kawan-kawan, selamat datang kembali ya. Di video kali ini saya mau coba bahas PGA MSI RTX 3070. Dan sebelumnya mudah-mudahan kabar kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, lancar rezekinya dan lancar aktivitasnya ya. Oke, di sini saya akan coba ini dulu ya. Kita lihat catatan dari pemiliknya. Ini RTX 3070 MSI Gaming X ya, beli bekas, pernah rebel chip ya, tidak tahu sebelah mana di PCB. Dan sebelumnya ini ya, untuk pemiliknya atau siapapun, chipset itu yang ini ya, chip itu yang ini, chipset ya, kecuali kalau misalkan bilangnya di rebel chip memori. Ada juga yang bilang kayak gitu, chip memori itu yang ini ya, VRAM. Cuman saya nggak bilang chip memori, ini memori, VRAM memori atau VRAM ya, saya nggak bilang chip untuk saya sendiri. Cuman di setiap teknisi atau setiap orang tuh penyebutannya beda-beda ya. Kalau di saya sendiri chip itu yang ini ya, chipset yang ini, yang di tengah, atau GPU-nya lah, CPU-nya, prosesornya. Oke, di sini kita lanjut ya. Dan dipakai sudah berapa jam, overclock mati. Sebelum overclock tidak apa-apa ya. Jadi sebelum overclock aman. Di off on PSU hanya PCI yang nyala, tapi PGA tidak display, no detect. Indikasi di chat, problem bagian power ya, problem bagian chip. Oke. Jadi di sini saya mau kasih apa ya, saran, intinya saran ya, terutama buat orang-orang atau yang minim ini ya. Mohon maaf sebelum jangan tersinggung, yang minim kayak misalkan masih mending lah beli PGA ini, kemahalan beli seri ini tapi performa pengen tinggi gitu. Jadi sekedar saran, jangan overclock, jangan main overclock, main undervolt, udah biarkan aja default gitu. Kalau emang dirasa wah ini overclock beda jauh performanya, ya mending beli aja gitu PGA yang performanya di atas seri ini gitu ya. Kecuali kalau emang yang mempunyai dana lebih ya, nggak peduli PGA itu rusak ya, bebas aja mau overclock gitu. Intinya buat ya PGA yang udah pernah servis, terutama yang udah rebel chipset ya. Nah walaupun kita nggak tahu ini kebenarannya, entah udah pernah direbel atau belum ya, karena kita juga kalau misalkan di PCB mulus seperti ini ya nggak kelihatan bekas rebel ya. Mungkin proses garapnya benar-benar bagus ya, karena kalau saya lihat di sini nggak ada kayak bekas panas ya. Biasanya kalau misalkan bekas panas itu kelihatan agak sedikit kuning, cuman ini mulus ya, kayak belum bekas direbel ya. Mungkin proses garapnya lebih bagus ya dari garap
dari garap saya ya, dari garapan saya. Oke, kita lanjut. Dan kondisi PGA-nya ini mati total ya. Nanti kita cek ya. Biar sambil santai ya kita bahas, ngobrol-ngobrol, dan seperti biasa mudah-mudahan dari video yang saya buat atau yang saya bagikan ada sesuatu hal yang bermanfaat yang bisa diambil buat kawan-kawan, entah buat yang sedang belajar servis atau user ya, pemilik PGA dan punya PGA yang problem. Oke, di sini sudah saya nyalakan. Kita ukur ya. Ini tegangan sekarang ada 8 volt, ada chipset hangat ya. Ini tegangan semua ada nih. Wire belakang pun nyala. 5 volt ada. Oke, kita matikan ya. Karena biasanya kadang kalau problem kayak gini, terutama di RTX 3070 merek MSI, itu ada yang kalau misalkan lama dimatikan, terus kita nyalakan lagi dia nggak nyala. Jadi cuma nyala sebentar. Kalau dipakai ke PC dia cuma display sebentar lalu display ya. Oke, ini sekarang masih aman, tegangan aman, chipset hangat, memori aman, tegangan. Oke, jadi kalau misalkan kondisi seperti ini kita cek ya. Ini saya matikan dulu PC. Saya akan coba nyalain ke PC ya. Saya bisa display atau enggak. Jadi biar tahu titik problemnya itu di mana gitu. Karena kalau misalkan kondisi seperti ini, kalau yang PGA emang rewel ya, terutama di PGA seri ini sih. RTX 3070 merek MSI Gaming X ya. Entah yang merek lain entah sama atau enggaknya saya kurang tahu, cuman udah masuk ke saya pun ke sini beberapa kali ya dari beberapa orang, intinya itu kasusnya sama, dia display sebentar lalu mati. Kadang kalau udah diam dingin udah lama nggak dipakai, setelah dinyalakan beberapa waktu dia no display, dinyalakan pun nggak mau display lagi ya, harus nunggu dingin. Oke, kita pasang power. Ini saya pasang power dari sini aja biar agak gede ya powernya. Oke, bismillah. Tes nyalakan. Ini kipas muter, LED belakang nyala. Display nggak nampil. Oke, jadi display saya nggak tunjukkan ya. Ini tegangan ada, tapi dia nggak display. Oh, mohon maaf. Kalau misalkan kabel datanya nggak dipasang ya, sampai tahun depan pun nggak bakal display ya. Mohon maaf. Karena saya biasa lepas ya kalau lagi pengecekan, biar aman ke mainboard gitu. Oke, kita nyalakan ulang ya, mohon maaf. Nah, dia display, cuman di mainboard ada bunyi ya, ada buzzer. Titit ya, berapa kali. Ini sepertinya ada sedikit problem. Tapi ini nggak mati total sekarang. Entah karena lama dingin atau gimana, saya kurang paham. Intinya kita tunggu aja masuk ke Windows ya. Jadi dia sementara display, tegangan ada. Tadi sebelumnya sebelum saya record ya, saya sebenarnya udah nyalain kayak gini gitu tanpa display. Dia tegangan hilang semua. Cuman emang saya bersihin, belum saya tes lagi. Entah ada komponen yang kendor atau gimana, kurang paham ya. Ini sekarang driver pun kebaca. Ini biasanya problem di area sini biasanya. Ya barusan dia ada ngedrop tegangan ya, biasanya emang problemnya di sini. Nah, dia ada ngedrop. Ini kalau di load berat biasanya mati, cuman saya nggak berani load berat. Nah, dia hilang, muncul lagi, hilang muncul. Karena ini nggak pakai heatsink bawaan, saya nggak berani load berat. Saya tes load di GPU-Z sebentar. Nah, dia ngedrop, muncul lagi. Jadi ini sementara dia display, dan yang ini yang bikin susah pengecekan tuh di sini ya. Kita agar PGA mau ngecek, tapi PGA-nya hidup gitu. Tadi saya bersihin di area sini. Saya bersihin tadi sebelum record.
karena saya mau tunjukin pakai mikroskop ya biar lebih jelas. Cuman nih malah jadi display ya. Cuman nih ada bunyi, ada kejanggalan juga di mainboardnya. Ini kita tunggu panas ya, kita tunggu panas. Dan apa namanya, yang masalah rebel ya, karena banyak juga yang chat yang masuk ke saya, kalau rebel biaya berapa gitu. Ada juga yang nanya kalau misalkan dia punya PGA no display berapa jasa rebel gitu. Jadi dia nggak nanya kalau rebel bisa atau enggaknya, dia nanyanya biaya rebel berapa, dia punya PGA no display. Kalau saya nggak berani tiba-tiba PGA no display langsung tembak segini biaya rebel gitu, karena rebel itu belum tentu nyelesain masalah gitu. Bisa jadi nambah masalah. Contoh kayak chipset udah lemah, kita rebel dengan tujuan biar dia hidup lagi, dan itu sesuatu hal yang mustahil ya. Kecuali problemnya itu dia nggak display karena problem di bawah chipset kotoran, entah itu karena banyak juga sih yang bilang rebel itu untuk mengatasi timah yang kendor ya, atau timah yang retak. Tapi kalau timah di PCB PGA retak itu sangat-sangat mustahil ya, karena kalau yang tahu, yang paham timah itu lelehnya berapa derajat, terus kualitas PCB juga butuh berapa derajat buat timah itu biar meleleh, ya sangat mustahil ya. Kecuali yang teknisi TV jadul kayak TV lama ya, kayak TV lama itu emang sering timah retak karena kualitas PCB yang kurang baik, dan timah juga suhunya suhu rendah ya. Kalau di PGA sangat-sangat mustahil timah retak karena pemakaian, karena ada limitasi di PGA tuh nggak mungkin lebih dari 90 derajat. Kayak ini sementara untuk PGA nya masih agak bingung saya ngeceknya ya, karena ini display. Jadi satu-satunya cara kita harus pasang heatsink, dan kita stress test itu. Ya, jadi mungkin videonya saya skip dulu ya, saya mau coba siksa PGA nya, mudah-mudahan ketemu problemnya gitu. Nanti kita lanjut pas dia mati atau nggak display ya, intinya pas dia error kita lanjut ya. Ini saya mau pasang kipas, saya stress test itu. Oke, kita lanjut ya untuk PGA nya. Ini barusan crash dia, kipas pelan kenceng ya. Nah sekarang ya dinyalain, dia mati sendiri. Kita ukur pertama di 1,8 volt. Nah dia turun naik ya, dia kipasnya kencang pelan. Sekarang berhenti. Nah tegangan 1,8 volt, dia nggak stabil. Jadi ini dari induknya ya, karena 1,8 volt itu tegangan yang wajib ada ya, karena 5 volt ada nih, 5 volt ada. Nah dia kencang ya kipasnya, terus pelan. Nah 5 volt dari sini hilang. Oke, kita matikan PC. Kita lanjut ya buat pengecekan. Jadi intinya udah ketemu problemnya itu di 1,8 volt pun nggak ada ya di sini. Terus naik, terus di 5 volt di jalur ke display port dia nggak ada. Saya coba nyalakan PC dan sambil ini ya, sambil buka skema. Ini untuk USB saya lepas ya biar nggak ada data error. Kita nyalakan PC, saya sambil coba ini ya, apa namanya, record screen, sambil nunjukin di skematik. Kita cari entah saya ada yang sama atau enggak nih skematik untuk PGA ini. Kalau nggak salah ada, cuman beda sedikit gitu. Karena nyari skema yang benar-benar cocok tuh susah ya. Mudah-mudahan ini sama skemanya. Saya pernah garap juga berapa kali, cuman kalau saya nggak bergantung 100% harus lihat skema yang benar-benar cocok. Yang penting di dataset skema intinya aja yang penting gitu. Oke, di sini lihat ya, ntar di kameranya kesenggol. Nah yang problem tuh tadi di sini ya 1,8 volt. Nah di sini dia turun naik, ini 1,8 volt ya.
Nah ini dia turun naik, dan di sini yang bagian ke display port, nah 5 volt di sini ya, DC 5 volt. Saya kawan-kawan lihat di sini DC 5 volt, dia turun naik. Kalau di sini inputnya ya dari 5 volt, di sini dia aman. Nah jadi di sini turun naik, kita cari enable-nya di sini. Nah ini enable, ngambilnya dari ini resistor 10K dari 5 volt ya. Nah ini ada resistor juga 0 ohm dari DP power enable. Nah dari sini ya, ambilnya dari sini sebentar. Nah ini ya, oke di sini kita cek di PGA nya ya. Ini ada dua apa ya, step down 3,3 volt. Kalau saya lihat di PGA nya ini cuma satu ya, di sini cuma satu, jadi skemanya agak beda ya. Nah di sini ada, iya agak beda nih, cuman nggak masalah, bentar ya. Nah di sini step down 3,3 volt, ini satu. Nah, ini 3,3 volt, ini juga harusnya, oh ini beda, cuman IC-nya IC sejenis nih. Cuman di sini nggak dipasang ya, kosong. Bentar saya tampilkan kamera dari ini ya, dari mikroskop. Kita sambil cari, sambil sama-sama belajar ya. Sambil sama-sama belajar ya. Nah dia ngambilnya tadi dari mana ya, bentar. Nah ini ya, DP power enable. Nah dia ngambilnya dari ini nih, dari 1,8 volt good. Oke di sini ya. Oh ini resistor ke yang lain. Intinya di sini nih, kita cari enable-nya, cek ya di kaki ini ya, U20. Ini enable-nya pasti di sini kacau, error. Buka kamera ya. Oke, kita ukur di sini nih yang error tadi ya. Oke, ini mudah-mudahan fokus. Kita colok ini ya powernya. Oke, ini kipas sekarang muter. 5 volt di sini aman ya. Kita cek di sini output di sini. Nah dia aman sekarang. Nah tadi di sini dia ngedrop. Nah sekarang pun, nah dia turun naik, hilang. Ada turun naik ya di sini di multitester. Nah, dia kadang hilang. Kita cek, kalau cek di sini enable-nya pasti error juga. Nah di sini 0 ya, nggak ada tegangan, outputnya udah pasti hilang. Nah ini power ke bagian display port, dan juga ini nyatu sama enable 1,8 volt ya. Di sini pun hilang 1,8 voltnya. Kalau 5 volt di sini dari IC ini amanah, dia muncul lagi, hilang lagi ya. Jadi ada komponen entah yang kendor atau yang lemah di sini ya. Nah ini enable-nya kalau kita cek dari resistor ini nih. Sekarang kita ukur di bagian sini. Sebentar kita geser. Nah di sini ada IC step down. Ini kurang fokus ya. Nah di sini ada IC step down. Ini mungkin agak samar-samar ya. Nah ini IC step down. Ini step down 3,3 volt ya. Ini masih hilang. Nah ini kalau kita cari, nah ini ya IC-nya.
Ground yang ini output ya 3,3 volt, kita ukur dari kapasitor. Nah dia hilang, nah dia ada terus hilang, turun naik. Kita cek enable-nya. Nah ini yang bawah ya, enable-nya yang bawah. Bentar, buka kamera. Nah enable-nya itu yang ini nih. Nah ini enable-nya, sekarang kita ukur. Nah dia cuma 0,9, turun naik ya. Kita cek output. Nah nggak ada ya. Nah di sini dia enable-nya ngambil dari ini, agak susah pegang mouse pakai tangan kiri ya. Ini resistor 0 ohm, dia ngambil dari 5 volt good ya, dari transistor, bukan transistor, IC ya. Di sini nih dia ngambilnya dari IC ini nih. Nah dia ngambil dari sini. Sekarang kita cek, ini harusnya ini 3,3 volt di sini. Nah ini dia nggak ada ya, 3,3 voltnya nggak ada karena sumbernya nggak ada emang, cuma dia nyatu. Dari sini ngambil enable-nya ini 0,75. Kita cek di sini juga 0,75. Nah dia ngambilnya dari sini ya. Bentar, ini agak takut nyenggol yang lain. Oke, di sini nggak ada tegangan. Nah jadi sumbernya itu ini juga 3,3 volt di sini harusnya. Harusnya di sini 3,3 volt ada. Nah karena di sini pun nggak ada ya, bilang karena ini enable-nya ya turun naik. Sekarang kita coba akalin. Di sini kita jumper ya, ini enable-nya nggak masalah, kita jumper kasih 5 volt aja. Karena di sini sumbernya di sini 5 volt. Nah ini ya 5 volt. Ini enable. Ini harusnya resistor di sini berapa kilo gitu kalau di skematik. Ini resistor 10K. Cuman nggak masalah, kita jumper. Buah jumper ya, menggunakan jumper wire. Harusnya nggak masalah. Nah, karena saya pun udah berapa kali ya coba, nggak ada masalah di jumper pun. Yang penting dia jangan ngelebihin input ya, kayak IC ini dia disuplai 5 volt, kita kasih enable misal 8 volt, jangan. Mungkin di video ini sesi paling lumayan lama ya pembahasannya, nggak masalah lah. Siapa tahu ada yang nonton dan ada yang mau belajar analisa, mudah-mudahan ada yang bisa diambil gitu ya. Oke, ini kita kasih timah dulu ya, mudah-mudahan nempel. Kita kasih timah sembarang aja, yang penting jangan konslet sembarang, dalam artian jangan konslet ke pin yang lain gitu. Oke. Nah ini noldernya yang agak susah kalau kecil gini tuh, apalagi nyolder sambil lihat monitor ya, bukan yang dilihat tuh bukan bukan yang mau disolder tapi di layar ya. Nah, ini kecil banget. Kayak kita jalan tapi mata kita lihatnya di kamera gitu, kita menggunakan kamera itu pasti agak beda. Oke, ini udah nyambung, kita coba bersihin dulu ya biar kelihatan di kamera. Bersihin dari fluk. Nah ini ya, walaupun agak basah sedikit. Ya sekarang kita coba, bismillah ya, mudah-mudahan nggak keluar jin. Nah dia muter, pas muter sekarang kita coba ukur ya, tadi di sini ya, ini 5 volt. Nah cek output di sini,
3,3 volt ya, stabil untuk sekarang sementara ya. Jangan senang dulu. 5 volt di sini aman, output di sini aman, 1,8 volt aman, PX aman, oke. Memori aman. Oke, jadi kita tes dulu. Ini untuk sementara kita jumper dulu seperti ini, kita tes. Mudah-mudahan dia bisa di benchmark ya. Mudah-mudahan. Nah, gimana kalau misalkan ini udah misalkan dikasih supply seperti ini ya, ini kan di jumper. Misalkan ini bisa di benchmark, ini jangan dibiarin gini juga ya. Kita cari resistor yang seharusnya dari skematik. Ini butuh resistor 10K, nanti kita carikan. Kita tes lagi, ini drop nggak tegangan ini sambil diukur outputnya. Ini harusnya 3,3 volt, jadi ngedrop atau enggak. Terus di bagian sini juga nih, mana tadi ya, nah di area sini juga harus diukur di bagian ke display port di sini. Ini harus diukur outputnya, enable-nya, semua. Intinya kita cek ulang lagi nanti setelah kita tes normal ya. Di sini resistor harus semestinya ini. Jadi untuk jumper seperti ini hanya sementara buat mastiin kalau PGA-nya bisa nyala dengan cara di jumper atau enable-nya dikasih ya, karena hilang. Jadi kalau misalkan udah nyala biar awet ya ke depannya. Sebenarnya seperti ini pun nggak masalah gitu. Cuman ada resiko karena enable itu di dataset juga harusnya resistor 10K, dan pastinya jangan sampai sama dengan input ya. Input tuh 5 volt ya, IC ini butuh 5 volt. Jadi enable-nya ya kita harusnya dikasih 3 volt atau 2,5 volt gitu. Ini kita jumper buat sementara aja. Oke, saya pasang dulu heatsink ya sama kipas. Nanti kita lanjut pas pengetesannya. Dan untuk proses beres-beres nanti mungkin saya nggak videokan ya. Jadi intinya tinggal beresin komponen, pasang komponen yang bagus, pengecekan. Kalau udah normal, PGA ini siap dikirim ke pemiliknya nanti ya. Oke, kita lanjut pas pengetesan nanti. Oke, jadi ini untuk PGA-nya ya. Udah tes, dan ini yang problemnya pas beres komponen saya nggak tunjukkan. Karena lumayan banyak, dan yang problem tuh ada di bagian ke tegangan memori juga ada IC atau komponen yang problem ya, IC sama resistor. Saya nggak tunjukkan juga karena ya biar cepat gitu videonya, walaupun ini sebenarnya lama. Oke, ini GPU Z nya ya, ada yang error. Kita tes ya, saya tes mau 3D Mark, mudah-mudahan nggak ada problem. Oke, dan mungkin banyak yang ini ya, apa namanya, banyak yang bertanya-tanya atau yang berpendapat kenapa nggak ditunjukin semua proses garapnya, karena itu tadi ya nggak cukup 1-2 jam untuk record. Sedangkan di memori juga saya kebetulan penuh ya memori, jadi saya rekam yang penting-pentingnya ya, sebatas dokumentasi dan juga proses pengecekan yang problemnya di area mana gitu. Untuk pergantian komponen, penggantian komponen saya nggak begitu tunjukkan. Oke, bismillah, mudah-mudahan nggak ada problem. Sebelumnya kita tes kipas. Oke, muter ya, reset, start benchmark. Kita tunggu untuk hasilnya.